Kaidah ke-11, al-masyaqqatu tajlibut taysira. Kesulitan itu menghasilkan kemudahan. Misalnya, seseorang tidak diperbolehkan untuk menggunakan air untuk berwudu, maka ia boleh bertayamum. Kaidah ke-12, al-asya'u idza tasa'at dhaqat. Setiap sesuatu itu jika dalam kondisi longgar, maka ia akan menjadi sempit. Misalnya, jika dalam air terdapat sebuah bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, maka air itu tetap suci mensucikan. Kaidah ke-13, ad-dararu yuzalu. Kemadharatan itu dihilangkan. Misalnya, bagi suami istri itu boleh fasakh atau bubar menikah dengan adanya beberapa cacat. Kaidah ke-14, ad-dararu la yuzalu bid-darari, yang artinya kemadharatan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemadharatan yang lainnya. Misalnya, orang yang madharat itu tidak boleh memakan makanan orang yang juga sama madharatnya, dan tidak boleh membunuh anaknya atau hamba sahayanya. Kaidah ke-15, ad-daruratu tubihul mahzurati, yang artinya kemadharatan itu dapat membolehkan semua yang dicegah atau yang dilarang. Misalnya, seseorang boleh melafazkan kalimat yang mengakibatkan kekufuran karena dipaksa. Kaidah ke-16, ma ubiha lidharurati yuqaddaru biqadariha. Artinya, yang dibolehkan dalam hal kemadharatan itu hanya ukuran perkiraan madharatnya. Misalnya, orang yang madharat tidak boleh memakan makanan yang haram kecuali makan untuk menyambung hidupnya. Kaidah ke-17, al-hajatu wa tanzulu manzilata darurati. Hajat itu terkadang berada di posisi darurat. Misalnya, diperbolehkan melihat perempuan dengan alasan muamalah dan khitbah atau melamar. Kaidah ke-18, iza ta'aradha mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dororon birtikabi akhafihima, yang artinya jika terdapat dua kemafsadatan, maka hindarilah yang lebih besar madharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya. Misalnya, dalam agama Islam memperbolehkan hukum qisas, hudud, dan juga membunuh perampok. Kaidah ke-19, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Mendahulukan untuk menolak kemafsadatan daripada mengambil kemadharatan. Misalnya, menyela-nyela rambut hukumnya sunnah dalam bersuci, tetapi dimakruhkan bagi orang yang sedang berihram karena untuk menjaga dari rontoknya rambut. Kaidah ke-20, al-aslu fil abdha'i tahrimu. Artinya, asalnya berjima itu hukumnya haram. Misalnya, tidak dihalalkan menjima seorang perempuan boyongan atau tawanan perang kecuali sudah menjadi bagian dari ghanimah yang dibagi oleh imam yang membaginya dengan baik dan tidak ada rasa ragu dan takut.